Ini ada yang janggal nih berita. Ini STNK habis nih dikunyah. Biasanya kan durian yang paling enak tuh yang jatuh dari pohonnya. Yang belum nyobain kan yang jatuh dari truknya. Mana udah diambil STNK-nya. Maafin teman-teman gue ya. Mas gak usah ngelapor polisi mas. Udah megang HP aja. Takutnya HP-nya. Lu akan beranggapan bahwa ini gak akan jadi manfaat buat lo. Salah kalau misalkan ayamnya jatuh gue naruh piring gitu kencang tuh. Kalau misalkan satu orang ngelakuin, dua orang ngelakuin, pas udah kelima itu udah jadi benar. Jadi kayak sepakat gitu semuanya. Iya, Lebih enak dari itu Jup, enak banget emang. Entah apa kayak waktu itu kita semiskin itu ya. Nggak, cuman gue masih penasaran si ibu yang ngelarang orang makan karena tahu IPK berarti dia dosen. Jadi yang kecil-kecil gini lo akan bilang ya inilah. Lo pasti baca komen ya inilah SDM rendah yang ekonominya juga rendah. Kan dibentuk opini yang dibentuknya oleh si media kan begitu. Medianya udah mengarahkan bahwa ini loh cerminan masyarakat Indonesia. Tidak ada satupun, tidak ada satu orang tua pun, tidak ada satu kultur satupun, tidak ada satu negara pun, tidak ada satu adat istiadat manapun yang kemudian mengizinkan lo untuk melakukan kejahatan terhadap orang lain. Gak ada pasti. Indonesia negeri para penjara. Hah? Penjara atau penjara? Penjara. Oh yang suka ngambil-ngambilin barang. Kalau penjara berarti gak suka ngambil-ngambilin barang dong. Tempatnya orang yang suka ngambilin ya. barang. Tapi kalau masa lalu itu sejarah. Ya jadi ada berita nih, ada tiga. Lampung, truk durian Januari. Beritanya apa sih? Emang ada beritanya berita apa? Beritanya nih, ini mengenai penjara tadi? Penjara tadi, dari Big Alpha. Di Lampung nih, truk durian Januari 2025, sebuah kejadian naas menimpa sebuah truk pick up yang membawa durian di kampung Banjarmasin. Hah? Kok Lampung jadi Banjarmasin? Karena nama kampungnya. Oh? Boleh, emang gak boleh? Banjarmasin Kalimantan bos. Tapi kan nama kampung bukan kena nama... HKI ini. Lo gak tahu loh. Ada jalan Sumatera di Jakarta. Ayo. Ada. Jalan Aceh di Bandung, Jalan Riau. Jadi kita nggak usah keliling Indonesia, di Jakarta aja. Ada pondok Cina. Itu boleh, berarti boleh, gak ada hak cipta di sana. Ya udah. Boleh. Ya udah. Pemerintah yang atur udah, terserah pemerintah udah itu. Iya. Kecamatan Baradatu, Kabupaten Waikanan. Waikiri? Enggak, kenapa Waikanan? Ini kan kampungan lu nih, Lampung nih. Jadi gini dulu ceritanya. Karena kalau kiri kan langsung tuh, dia gak belok. Oh iya, kalau kiri berhenti ya? Kanan berhenti. Enggak kan kiri. Bang, kiri bang. Oh bang. Kagak ada yang jalan. Oh kanan. Kan Y itu kan jalan bahasa Inggrisnya. Iya sih. Iya coba. Kalau bahasa Lampung Y itu artinya sungai. Oh, sungai. Kalau di Inggris jalan, kalau di Lampung sungai. Emang orang Lampung itu suka bolak-balikin bahasa, pakai nama provinsi lain. Emang kayak gitu hobinya udah. Emang kalau di Inggris emang juga sungai? Dia emang suka ngejarah itu. Jadi udah bahasanya dijarah, nama kota dijarah, dijadiin tadi nama kampung ya? Nama kampung, gila. Lo bayangin orang Lampung ya, di salah satu provinsi di Indonesia itu dibanggakan dijadikan ibu kota provinsi walaupun sekarang udah enggak. Ya. Di sana dijadiin kampung. Sehebat itu tuh orang Lampung. Enggak. Emang ganti aja otonominya di situ. Ini kita berita yang utama dulu ya. Ya. Provinsi Lampung. Truk tersebut mengalami kecelakaan hingga menyebabkan muatan durian terbalik. Alih-alih membantu warga sekitar malah menjarah muatan durian yang berserakan. STNK dan uang tunai juga habis. Sorry. Bentar dulu. STNK dan uang tunai habis. 1,5 juta. Ini ada yang janggal nih berita. Ini STNK habis nih dikunyah. Aduh. Gak ada maksudnya ditilep kali. Ditilep. Cuman maksud gue kenapa STNK dan uang tunai juga habis Pak. Rp 1,5 juta. Kalimatnya gitu loh. Iya. Iya dikunyah STNK. Bener. Enggak gini.
Tapi memang kan di Lampung, gue nggak tahu ya. Ini kan kampung Anda. Ya. Lampung tuh sering banget. Gue numpang lahir doang. Menumpang Di sana sama gede, sama gebukin anak orang 2. tetap kriminal. Ya kan Lampung terkenal. Sorry ya buat teman-teman orang Lampung. Kayak banyak orang berpikir kalau Lampung tuh banyak orang kriminal. Daerahnya keras. Daerahnya emang keras. Iya, kalau lembek susah jalannya. Kayak agar. Nyelam. Debel, kalau kata orang Betawi debel. Emang Orangnya emang keras-keras, Jup. Di freezer tidur. Kita kedinginan bukan keras. Di freezer makanya keras. Iya, mungkin karena banyak yang bukan berasal dari sana. Gitu kan multikultural ya. Dari zamannya Belanda itu kan kolonisasi, yang dari Jawa dipindahin gitu. Mungkin jadi rentan konflik. Akhirnya tumbuhlah kekerasan. Maksudnya gimana ya? Kayak adu gengsi mungkin. Adu apa ya? Panco? Sama adu ayam. Adu ayam, adu kambing. Adu Jamilah itu. Jadul. Jadi emang kayaknya sepemahaman gua setiap tempat yang multikultural itu selalu ada aja tingkat bentrok dan konflik yang tinggi. Gitu, selalu ada. Tingkat kriminalnya tinggi. Jadinya mungkin. Singapura enggak. Karena itu singa. Makanya gak adem karena dikasih pur. Tapi ini menjelaskan bahwa Pak Eko masih nyapu Lampung. Tetap. Enggak. Emang gue juga nemuin itu kayak misalnya atau satu lagi katanya ya. Katanya nih. Ya. Secara teori orang yang tinggal di daerah pesisir pantai cenderung keras. Oh ya, perompak. Karena panas, ya. gitu kan ya panas. Terus kena kail, nongkrong kena kail. kan di pantai, Jup. Gak ada. Orang mancing tuh gak di pantai kalau di laut, di tengah laut. Ya. Di pantainya itu cenderung orang berniaga, udah nyampe nelayannya. Iya. Nah, biasanya tuh justru berniaga nih, berniaga tuh gimana? Kan orang habis orang habis ngelayut kan harus dijual. Ngelayut lagi dulu. Ngelaut. Ngeliwat. Ngelawut. Ngelawak. Ngelawak di laut. Ngelayat kalau meninggal. Nyampe pantai kan emang mau diapain ikannya? Kan gak mungkin dilepas lagi, dijual kan, berniaga gitu loh. Nah, berdagang. Berdagang. Ketemulah sama sekumpulan-sekumpulan orang yang lain. Biasanya emang gak tahu, gue juga gak ngerti ya. Tapi biasanya tuh entah itu masalah nego harga, orang capek dari tengah laut. Kalau ngomong ke Lo pernah ngelaut gak sih? Hah? Lo pernah di laut gak? Pernah lah. Di mana? Di Pantai Seribu. Itu mah liburan, bener-bener di laut. Oh enggak pernah. Di tengah laut, belum pernah ya? Tadinya gue gak percaya nih mitos ini ya. Gue anggap mitos. Bahwa seolah-olah orang yang kerja di laut, begitu nyampe daratan, adrenalinnya tinggi. Ya, jadi keras. Karena itu terombang ambing. Ternyata waktu itu gue pernah 8 hari di tengah laut. Di bar salah satu eksplorasi perusahaan Cina lah. Gitu. 8 hari gue di sana. Xiaomi. Perusahaan. Oppo dong. Oppo. Eksplorasi Oppo. Oppo oil. Oppo oil. Udah mulai minyak. Kan eksplorasi minyak emang. Oppo ora. Begitu gue nyampe Jakarta, jadi mungkin karena tiap hari ketemu sama laki semua, pekerja semua, panas gitu ya. Nyampe Jakarta tuh, begitu kita turun tuh kayak ada adrenalin yang tinggi gitu ya. Hawanya tuh kayak panas aja bawaannya. Entah kenapa emang. Enggak ada AC. Ya itu juga bisa jadi gitu ya. AC rehe. Jadinya orang Lampung jadinya kayak gitu. Mungkin bisa jadi. Ya, jadi ada berbagai macam inilah. Kerajaan juga dulunya, tapi ya kriminal emang. Ya jadi yang jelas ini agak aneh nih, ketika di Lampung ada mobil truk terbalik, durian berserakan malah dijarah sama masyarakat. Maksud gua kan lu tuh marah gitu pemerintah korupsi, tapi lu melakukan korupsi juga di tempat yang berbeda. Ya maksudnya kan kalau pemerintah maling. Ya udah maling lah. Maling, ngejarah. Dialusin lagi.
Maling mah bukan ngalus. Gimana sih? Bukan ya. Nah ini kan di Lampung ya. Kan maksud gue kan lu ngapa ngejar durian? Di belakang rumah lu kan juga ada Di durian. Lampung, iya lagi di Lampung tuh banyak. Di Lampung tuh salah satu produsen durian paling banyak. Iya kan? Salah satu, kalau Sumatera ya. Kayaknya gak usah diraguin deh, durian Sumatera tuh. Karena biasanya belakang rumah aja ada yang ngejarah. Yang ngejarah durian. Pokoknya Cuman udah bosan kali, makanya dia nyari truk. nyari truknya. Wah, biasanya kan durian yang paling enak tuh yang jatuh dari pohonnya. Yang belum nyobain kan yang jatuh dari truknya. Wah ini jauh lebih enak nih. Dari enak. Dari pohon aja enak bagi dari truk. Udah 2 kali jatuh kan. Udah 2 kali jatuh. Sama durian yang paling enak kalau di Lampung katanya yang keluar dari bawah gajah. Serius. Jadi kalau dimakan. Pedes juga tuh, Bo. Makanya lo perhatiin gak kalau bawah gajah tuh kurit-kurit. Ada bekas duri-duri. Itu kenapa? Kenapa gajah dibuat Matang di perut katanya. Jadi proses apa ya namanya ya kalau ngembu diembu. sama kayak ini berarti kopi luwaknya. Kayak kopi luwak. Ah. Jadi ada mitos gitu juga. Tapi gue gak tahu ini bukan mitos ya, kayaknya bener deh. Kalau keluar dari perut gajah gitu itu enak katanya. Terus ada yang ngeluh, ini gak enak itu Oh pantas gak ada durinya. Warnanya mirip. bulat sih. Mirip gimana? Satu hijau atau kuning. Terus? Ada mitosnya kayak gitu. Jadi jatuh dari pohon, keluar dari pantat gajah gitu. Itu katanya enak. Cuman emang bener nih, maksudnya. Bener apa nih? Yang jatuh dari truk kan belum ada yang coba ya. Iya makanya. Yang jatuh dari truk. Nah mungkin itu. Kalau yang jatuh dari truk dapat STNK sama dosa-dosa. Makanya. Emang maksud gue lu kalau udah jahat ya udah STNK jangan ditahan. Tapi ini STNK-nya benar diambil. Beneran diambil supaya 1,5 jutanya buat apaan? Gak usah ditanya kalau duitnya ya. 1,5 juta kan bisa beli ST rame-rame. Enggak perlu itu. STNK-nya yang gue pertanyakan. Ini kenapa lu ambil sejahat itu? Ya tapi ya Mana udah diambil STNK-nya? maafin teman-teman gue ya. Mana udah diambil STNK-nya dijual ke depan. Lu mau truk gak? Nih, gua ada STNK nih. Mobilnya itu terbalik. BPKB gak ada tapi. Jadi gitu. Jadi di Sumatera tuh kan banyak lah. Maksudnya produsen-produsen durian. Kenapa lu harus jahat sama orang gitu. Apalagi. Tapi kan ini katanya yang haram-haram lebih enak. Betul. Berji sama istri katanya lebih enak. Itu kan pemikiran Iya tapi maling durian hasil colongan sama durian jatuh di pohon. Itu gue belum nyoba nih. Iya janganlah. Jangan kriminal kita. Enggak. Cuman memang begitu kayak diambil. Nah. Haram-haramnya. Ada haram-haramnya gitu. Kenapa lebih enak barang haram daripada yang gak haram? Kayaknya adrenalin deh. Soalnya gue kan dulu waktu kecil suka maling di warung. Duit mah ada. Gocek gitu tapi ngambil roti kayak lebih enak. Nah terus? Udah mau, mas gak usah ngelapor polisi mas. Udah megang Enggak. Takutnya HP-nya. Jadi gue ngerasa ya udahlah kalau misalkan ada orang kesusahan dibantu gitu. Enggak, belum selesai tadi kenapa yang haram tuh lebih enak? Menurut lo? Makanya tadi sampai lo ngambil Deg-degan. Deg-degan tuh enak tau. deg-degan. Maksudnya gimana? Adrenalin, lebih happy. Kayak gini deh. Gitu. Enggak tapi ya itu umum sih sebetulnya. Enggak, maksudnya yang ngebeda. Ini kan tiba-tiba ada istilah baru nih. Ya. Katanya yang haram-haram itu lebih Lebih enak enak. gitu. Ya minum alkohol kan haram. Kan gitu ya. Kenapa Ah. bisa dianggap lebih enak daripada minum teh manis gitu maksudnya. Yang halal. Jangan, bukan alkoholnya mau nyolong mau enggak kan sama aja nih. Emang lebih enak? Kalau Lebih enak. Ada deg-degan gak? ya udah berarti zinahnya sama PS tapi nggak lo bayar gitu lebih enak. Habis
cabut. Bentar ya, saya mau beli rokok dulu, kamu tunggu sini. Sampai 2 hari. Sayang, kamu tunggu dulu ya. Tunggu Itu dulu. udah banyak tuh bikin baper ya. Heeh. Udah baper ditipu, ya Allah. Dia yang bayar hotel. Nah kalau menurut lu gimana? Kalau menurut gue nggak ada yang lebih signifikan lagi nguliknya karena gue ngerasa kalau nggak boleh tuh malah jadi Seperti kalau orang dilarang buang sampah tapi banyak sampah. gatel aja, ya happy aja gitu ngelanggar gitu. Ini kali ya ada bahwa sebenarnya hasrat tiap orang tuh ada free will-nya kali ya. Free will gimana sorry? Free will yang pelawak itu yang Kiwil, itu kiwil. Tahu tuh gue istrinya. Anaknya nangis tuh dikatain mukanya mirip kiwil juga. free will tuh berkehendak bebas gitu loh. Tanpa aturan. Kayaknya setiap orang pengen punya itu yang gak dibatasin aturan, yang gak dibatasin norma, gak dibatasin. Gue yakin kayaknya semua orang kalau misalnya tiba-tiba nih ya, dilarang telanjang, tapi sebenarnya dalam hati kecilnya, gue mau kenapa? Ada yang gak telanjang tapi dia nongol gitu. Kamu sih ngikutin norma, tapi dia masukin. Jangan dikeluar-keluarin. Mungkin ada, Iya. ada kayak alam bawah sadarnya nganggep bahwa ngapain sih gue pakai baju? Ngapain sih gue harus ngikutin? Iya. Jadi ada free will-nya gitu loh. Mungkin. Nah, ketika kemudian ada di depan mata gitu kan ya, batasan bahwa itu baik dan benarnya, Hilang. coba nih. Nih ya, lo ya. Lo nemu duit di tengah jalan. Iya. Ya. Sebenarnya kan kalau kita ngomongin hakikatnya gitu, duitnya harus dibalikin. Tapi kan gue gak tahu. Nah, ini lo gak tahu nih. Cuman lo jadinya kayak gak punya pakem dan parameter yang pasti harus lo apain tuh duit. Betul. Gak tahu. Betul. Kecenderungan lo apa? Tinggal. Kalau momen gue sekarang tuh kalau ada duit, gue cabut aja bodo amat. Ya duitnya ini deh, sekoper deh. Oh kalau udah mulai koper mah. Itu mah Mungkin gak tadi mungkin gue ketemu. kurang jelas kali ya. Kurang jelas Gak ya. ketemu. Kalau gocap mungkin ya ditinggal. Udah, kalau Sekoper dah. Sekoper kebuka, terus kelewain. Ambil saya. Ayo. Datang. Sini kamu kan jadi kaya. Kalau sekoper kan udah 100 juta lebih. Iya makanya. Ayo, lo apain? Kalau itu mah kan udah jadi Ya makanya, gue tanya. Ya ambil. Oke. Ambil terus tanya. Karena kemudian lo gak ketemu sama salah dan benarnya tuh abu-abu. Hilang ya. Hilang. Anggap aja makanan jatuh nih. Ya, makanan jatuh. Bisa dimakan lagi gak tuh makan? Nggak bisa. Gak bisa. Nggak bisa. Tapi ada yang punya nih. Ya kan? Ya jatuh lagi. Kalau lo ambil salah gak? Makanannya udah jatuh. Kalau posisi gue gak salah. Abu-abu kan soalnya sebenarnya. Abu-abu. Karena udah jatuh. Lo akan beranggapan bahwa ini gak akan jadi manfaat buat lo. Salah kalau misalkan ayamnya jatuh, gue naruh piring gitu kencang tuh. Iya. Kan, kalau gue jago banget itu maling. Tapi gak lo kembaliin. Nggak, gue cuma pengen bilang, jago gak gue. Bisa Iya, jadi iya. pas duren tuh gitu. Abu-abu tuh moralnya. Gitu kan, begitu jatuh gitu kan ya. Ada duren jatuh nih, sopirnya gak dilihat nih. Kayak supirnya baik-baik aja nih. Tutup mata deh pas lihat supirnya. Kalau nggak dia dibilang temennya, itu suruh pulang. Aduh nih siapa yang punya lagi nih. Ya kan bisa jadi gitu. Iya, Kan malam kan, gelap. Gelap. Ya gue gak tahu lah. Tapi kadang-kadang nih, kita begitu ketemu sama keramaian gitu ya, standar moralnya tuh pasti geser cepet tuh. Oh iya, sama kalau misalkan satu orang ngelakuin, 2 orang ngelakuin, pas udah kelima itu udah jadi benar. Jadi kayak sepakat gitu semuanya. Iya. Ini boleh nih. Boleh. Gitu. Makanya jadinya penjarahan. Emang sulit tuh ngukur situasi apakah kita akan berlaku hal yang sama atau tidak tuh akan bingung tuh. Biasanya kalaupun lo nih ya, orang rame, udah sibuk ngejarah nih. Lo tahu ini salah nih. Iya. Kadang kita juga keputusannya juga suka aneh tau. Kalau lu, Iya, termasuk gua. misalkan lu ngelihat ada orang ngejarah, Ya kan gue pernah kejadian dulu. lu dijarah. Bukan, tahun 98. Saya masih umur 4 tahun itu. Ya kan gue mahasiswa. Oh iya ya, jadi relate ya. Jadi relate, gue ngeliat orang ngejar kan salah nih. Tapi Ya. berhubung orangnya rame, lo kayak gue gak bisa ngapa-ngapain dah. Mm-mm. Gitu.
Lu paling cuma bisa ngeliatin. Sama minta. Sama kemudian kalau misalnya yang dijarah nasi McD ayamnya 4, satu aja. Satu. Boleh lah buat di kosan. Yang enggak ada lu paha 3. protein. Tetap request ya. Tapi akan jadi salah ketika kita diem aja. Dan diem aja mah salah sebenarnya. Diem aja salah, kita ngomong bahwa jangan ngejarah, salah juga di mata mereka. Iya. Jadi serba salah, jadi jarah. Jadi orang jahat. Enggak, maksudnya kalau gue sih prinsipnya gue mengaku bahwa saat itu gue salah. Cuma itu kan situasi yang kemudian kayak tiba-tiba vibes-nya tuh semuanya udah sepakat sama ngelakuin hal kayak gitu. Nah lu kayak pengen jadi Ali bin Abi Thalib sendirian bawa pedang gitu kayaknya nggak bisa. Kayaknya nggak mungkin Nggak gitu bisa. loh. Lo mau ngasih tahu ya bisa aja sih. Siapa? Cuman ya nanti ada tambahan beritanya tuh. Dan satu orang digebukin gara-gara gak setuju. Jadi menangin media. Medianya yang bagus tuh. Tadi Bandung yang mau menahan SNK-nya. Dan bisa jadi ketika dipukulin, orang di belakang teriak maling. Iya. Lebih parah lagi, jalan deket rumah gua, ada orang digebukin. Terus temennya teriak, maling. Demi Allah bukan maling, ini mah cuma perang doang anjing. Tapi lu diam aja kan? Gua ketawa. Kita selalu akan dihadapkan sama situasi yang kemudian bikin kita tuh kayak ini tau, nimbang-nimbang. Ya salah gak ya? Ini salah bener gak ya? Gue Aduh. ngapain ya? Gitu loh. Padahal kita tahu nih begitu udah sadar atau ketika jadi pihak ketiga yang udah, ya pokoknya ketika kita sudah jadi penonton yang netral posisinya gitu, baru tahu tuh salah. Baru tahu tuh bener. Tapi ketika dihadapkan, Susah. wah Udah nge-freeze sudah. udah bingung tuh pasti mau ngapain loh. Nah. Gue yakin banget. Nah waktu zaman 98 kayak gimana tuh aktivis-aktivisnya? Ini sih lucu sih tuh kalau gue, tapi ini ada satu nih. Jadi temen gue nih ya. Kita demo lah depan kampus gitu ya. Depan kampus nih. Gue tahu banget dia emang orang yang salah satu yang seneng banget debat politik. Kritikus. Seneng banget. Enggak, debat politik aja kalau sesama mahasiswa zaman dulu gitu loh. Siapa punya argumen siapa yang punya argumen kayak gimana gitu. Senengnya debat aja sambil ngopi di kosan gitu kan ya. Gue tahu banget nih anak emang demen banget debat politik. Setiap dulu tuh liputan 6. Ira Kusno yang bawain acaranya. Sebelum Gak era peduli gue Ira Kusno. sebelum eranya Rosiana Silalahi atau sekarang Najwa Shihab, ada sosok namanya Ira Kusno dulu. Yang kritisnya kayak gitu, senengnya nyecer pertanyaan. Oke. Jadi yang pertama kali kayaknya Ira Kusno deh yang paling fenomenal dulu ya. Kita seneng banget tuh nonton itu di liputan 6, SCTV. Ya. Gitu. Nah, kita semua selalu menjadi ahli politik pada saat itu. Kita selalu Jadi memang didalemin kah atau emang sosokan? mungkin karena eranya kali ya, era membahas politik itu jadi sangat keren di tahun itu. Jadi gak heran paham. kalau sekarang komika kayak Panji lahir yang seumuran gua seneng banget bahas politik. Karena di tahun-tahun itu Keren. kerasa keren emang. Iya. Kerasa keren. Nah gue tahu nih anak nih, kita lagi demo di depan kampus gua. Gue bawa kamera. Dulu gue selalu memposisikan diri gue sebagai seorang peliput maunya. Jadi gue senengnya tuh Pengabadi momen. Mengabadikan momen. Gue waktu itu bawa film tuh 12 roll lah. Film dong, kan belum digital zaman gue. Begini? Ya gak begitu. Yang gimana? Film yang ditarik dari roll. Terus, Twistel. Kodak. Yang apa? Cekrek. Baru cekrek. Gitu. Oke. Nah, gue udah siap tuh dengan 12 roll. Gue tahu nih pergerakan dari UI, UP sama ISIP akan jam berapa, kemudian kita akan rame-rame. Nah, biasanya di depan kampus masing-masing akan orasi dulu mahasiswanya. Sambil nunggu rombongan datang. Itu guna orasi ngapain itu? Ya kayak kita mau siap perang. Kalau kamu nonton ini gak sih Braveheart? Zamannya Mel Gibson yang dicoreng-coreng terus dia neriakin si pasukannya supaya siap perang. Belum nonton. 300 gue nonton. Nah kayak gitulah. Kayak ngasih motivasi. Pokoknya dibicarain masalah undang-undang, moral, politik yang kemudian bercokol
selama 32 tahun. Oh berarti itu panggung keren-kerenan. Betul. Oke. Gitu kan. Wah pokoknya orasi aja Berarti itu kerjaannya. open mic. Kalau stand up Betul, comedy open mic. betul. Latihan, Nanti kan latihan sebelum panggung gede. Cuman nanti yang diharapkan dari responnya kan cuman ya lawan gitu-gitu. Hidup, lawan, merdeka. Lawan, merdeka gitu kan ya. Habis dia orasi gitu kan. Pokoknya kita lagi bahas mengenai kebobrokan Orde Baru. Semuanya dibahas tuh, masalah korupsi, masalah tambang Freeport, semua dibahas. Di depan kampus gue tuh ada pom bensin. Oke. Oke ya. Ngisi bensin mereka. Apa beli bensin? Dan benak gue gak terbersit sedikit pun bahwa mahasiswa itu adalah pelaku penjarahan. Pasti itu sebenarnya. belum. Gak ada, emang yang melakukan penjarahan itu kebanyakan rata-rata adalah oknum masyarakat sekitar yang kemudian memanfaatkan momennya. Oh, memanfaatkan kericuhan. Betul. Mahasiswa Ribut. Gua kulkas. Lu ribut dah. di situasi saat itu ya, depan kampus gue tuh ada rel kereta KRL. Yang menyambung antara dari Pasar Minggu ke Depok. Oke. Oke ya. Di tengah-tengah orasi, kereta pasti lewat. Ya. Itu di atas dan isinya itu udah masyarakat bawa kasur, bawa lemari. Udah gitu tuh kondisinya tuh. Pindah. Ngambilnya di Pasar Minggu. Oh anjing. Di Pasar Minggu. Jadi mengejar mereka berangkat nih ya kereta aja dari Depok ke Pasar Minggu. Sampai Pasar Minggu ngejarah, balik tuh di bawah tuh kasurnya tuh. Ada di atas, macam-macam udah bawa lemari. Ada yang udah tidur, bawa TV. udah nyaman. Ada TV nyala juga. Ada lagi nyetor remote. Iya. Lah Kan nyantai. kereta listrik ya disambung. Iya. Tinggal nyolok ke atas. Itu pom bensin Itu gimana? pemandangannya gitu. Jadi Oke. mau gak mau, vibes-nya tuh adalah vibes chaos. Ya. Gitu kan, Kayak kericuan di GTA. gue masih inget ya, adegannya gini. Kereta lewat, di stopin dulu sama masyarakat. Ternyata ada yang mau turun. Itu gak ada stasiunnya, mau turun. Habis Kayak angkut. serius, itu terjadi, di stopin keretanya. Kiri bang. Terjadi, jadi disegat gitu kan ya, berhenti gitu kan. Nggak ketabrak kan kenceng kereta. Entah kenapa hari itu semua kereta jalannya pelan. Jadi kita bisa ngelihat dengan jelas siapa yang ada di atas, pantes. yang dijarah apa. Pantes nyaman dia nonton TV. Tiduran di kasur. Nah, selesai orasi, udah pokoknya vibes-nya adalah bakar-bakar ban, orang ngejarah di atas kereta, itu pemandangan umum banget. Gitu. Keretanya lewat, pom bensin kelihatan di seberang. Selesai temen gue orasi, kita jarah pom bensin. Enggak, pertanyaannya. Jadi gue, kenapa jadi ujungnya jarah pom bensin? Kan tadi ngomongin kebobrokan Orde Baru ya. Ketidakadilan masyarakat. Jadi waktu itu kebelah dua tuh. Ya. Gitu kan. Ada yang di kiri, ada yang enggak. Ada Kembar yang siem, sebelumnya kembar siem. Ada yang naik Kereta. truk. Sampai Sampai di titik kalau nggak salah Pancoran deh. Seingat gue kalau nggak Pancoran Cawang. Oh ke Uki. Jari sini. Ke Uki. Di Uki kita kan ketemu bareng sama anak Uki baru jalan kaki ke DPR MPR atau ke Salemba. Pilihannya itu aja. Terus? Jadi intinya rutenya harusnya begitu. Ya. Rutenya idealnya harusnya begitu. Makanya begitu. Ini kenapa jadi kita jarah pom bensin gitu. Tapi jadi. Gua begitu kemudian temen gua nyebut kayak gitu. Gua memutuskan untuk cabut ke. Maksudnya gua gak mau jadi saksi tuh dah. Udah Berarti bener diambil. Gua gak tahu. Oh. Kan lu gak jadi saksi udah. Gitu. Gue memutuskan untuk kayaknya ini udah gak beres nih gitu. Udah gak bener. Maksudnya gue gak mau jadi saksi kalau emang terjadi, mudah-mudahan enggak ya. Kalau benar-benar terjadi tindakan kriminal penjarahan oleh mahasiswa pada saat itu di pom bensin tersebut. Kebetulan di pom bensin nih, belakangnya tuh kos gue. Gue gak mau kemudian, gue kayak ngerasa, gue kayak gak mau jadi saksi deh gitu. Gak mau ngelihat, kalaupun gue ada di sana, seandainya kemudian semua ini berakhir, yang jaga kan gue akan kenal ya. Iya, sering ngisi di situ. Sering ngisi di situ pasti gitu. Terus tiba-tiba, Bang mau isi, abis nih kan lo yang jarah kemarin. Kayak gak tahu aja. Biasa pura-pura. Tapi kalau emang dijarah apanya? Bensin kan harus disetel. Ya kan bisa. Disetel gimana? Lu jangan ngebayangin pom bensin kayak sekarang yang ada knop otomatis gitu segala macam. Oh dulu? Kan
meterannya manual, meterannya yang celek gitu loh, yang angka. Aduh, Mas, kita beda era, Mas. Kita Ya kan lo umur 4 tahun itu kan, belum ngisi bensin kan lo. Belum, Iya. isi ASI. Intinya adalah, pokoknya dulu tuh ya, kalau lo udah cabut selang, ya, kemudian jadi lo tuh gak ada nyetel, jadi kayak cuma ngereset dari nol, udah. Oh anjir. Bisa dulu. Gampang. Tapi kan maksud gue, Mas, bensin itu sebetulnya bukan punya hak negara semuanya. Bensin itu yang dijual kan ada hak supirnya, ada hak yang menjaga, hak manajer, Pertamina. Ada di Pertamina juga ada pembantunya, ada supirnya. Gak mungkin, maksud gue gini, mungkin dalam benak mereka adalah isi bumi itu haknya rakyat, gitu kan ya. Entah kenapa, gue juga gak ngerti dah. Kenapa tiba-tiba ada celetukan dan teriakan kita Zara pom bensin tuh, gue juga gak ngerti. Kenapa milihnya pom bensin? Kan lo mesti bawa jerigen ya, repot banget. Pertama, kenapa gak nyari yang simple? Enggak, kalau kita yang bermanfaat buat lu gitu, iya kan? Kenapa gak nasi padang? Kita semua anak kos. Iya. Kita Zara RM Buyung Upi. Buyung Upi obat, Mas. Iya. Siapa tahu ada. Kan? Payak Umbua. Ya payak. Belum ada. Belum sukses itu juga. Pokoknya intinya kenapa pom bensin? Gitu. Itu merepotkan sekali gitu. Kayak prosesnya lama gitu kan ya. Harus diisi dulu satu-satu. Oh jadi kayaknya momennya kayak kita Zara pom bensin. Woi. Udah. Pakai plastik lagi, plastik kiloan. Ya kan adegannya kan seperti itu kan, gantian satu-satu kan gitu. Cuman gue curiga kayaknya terjarah deh pom bensinnya. Kayaknya terjarah. Kalau abangnya bonyok. Karena sekarang udah gak beroperasi lagi sejak abis demo-demo itu, pom bensin itu tutup. Udah gak beroperasi lagi. Soalnya mesinnya juga diambil. Iya kan kalau Zara tuh gue gak tahu ya, tapi gue dengar cerita sama abang-abangannya juga, mereka tuh kadang menjarah sesuatu yang memang mereka tidak butuhin. Iya, yang penting ambil aja. Ya, orang makanya, ambil, gue ambil. Iya itu adrenalin tuh, bodohnya adrenalin tuh gitu kadang-kadang. Belum nyampe ke otak. Jadi baru stimulan bahwa hasrat aja. Iya. Kayak kalau tangan gue kosong, hidup gue hampa deh. Sekarang kebayang gak lo yang ngambil duren? Pakai tangan kosong apa enggak? Kayaknya ada yang udah bawa sarung tangan. Soalnya dia yang celakain. Jarang gitu-gitu. Iya ya. Apalagi rumahnya kan gak semuanya deket kan. Ya maksud gue kadang-kadang kan adrenalin tuh gitu tuh. Ya kan ikut-ikutan. Terus begitu dipegang. Selek. Ya nancep lagi. Nancep lagi. Terus ada jadi gak cerita temen lu yang ngejarah sesuatu yang gak penting? Ngejarah kalau di teman-teman kosan gua, cerita lucunya adalah kan kita dapat nih makanan gratis dari Suara Ibu Peduli namanya. Bukan dari Prabowo. Makanan gratis tuh dari enggak ya? Sorry. Langsung nge-freeze. Gimana nyapunya? Ya tapi kan belum tentu enak. Kalau ini enak. Nanti sumpah enak banget. Abang-abang keker lah. Kan gue keker juga, seumuran lagi. Iya sih. Nah, kalau kita nyampe DPR, itu semua seperti apa ya? Kayak tempat untuk mengenyangkan perut. Jadi itu kayak mengenyangkan perut apa? Jadi gini. Ngunyah DPRD. Betul. Kanibal Mas, itu Mas. Jadi akan selalu ada truk atau kendaraan konsumsi atau apa sih istilahnya? Apa food truck? Bukan food truck. Lu ngebayangin yang sekarang sih. Jajanan Bango. Jadi kayak ada persediaan logistik yang disediain lewat organisasi-organisasi tertentu. Okay. Ada Suara Ibu Peduli, ada dari partai, ada dari Forkot, Forum Kota, macam-macam lah tuh. Nah, makanannya biasanya mewah-mewah tuh. Kita sebagai mahasiswa dan anak kos. Tambah semangat tuh rasanya. Tambah semangat jadinya kesananya. Ada yang bagiin kasur. Serius dibagiin kasur. Disuruh nginep itu. Emang, kita kan nginep di DPR. Gila. Dibagiin kasur, selimut gitu. Makanan, dan makanan tuh datang terus.
Makanan datang terus. Jadi lu kayak ngeliat tempat bencana alam. Dikit-dikit ada yang datang truk, posko, kemudian nurunin makanan, dibagi-bagi gitu. Orang tuanya gak ada yang nyariin emang kalau nginep di DPR? Kayaknya dulu semua sepakat itu adalah kejadian yang emang harus disupport. Itu dulu hebatnya. 35.000 Jup mahasiswanya. Wow. 35.000 mahasiswa menduduki DPR. Gedung DPR. Jadi kita nih yang berangkat motifnya udah beda-beda tuh. Begitu tahu ada yang paling populer itu Suara Ibu Peduli. Waduh emang enak banget makanannya. Sumpah. Populer banget. Lauknya double. Jadi udah pakai ayam, daging, telur. Jadi penuh gizi lah pokoknya. Pokoknya lo abis nge-gym nih ya. Itu impian, udah pasti tuh. impian anak gym. Betul, protein, full protein dan enak. Dan enak. Jadi anak-anak gue itu kerjaannya adalah nungguin Suara Ibu Peduli dateng. Gitu. Soalnya ibu yang lain gak peduli ya. Kalau udah truknya SIP gitu ya, wah Suara Ibu Peduli. Udah tuh ngerubung pasti. Paling rame kalau soal makanan. Nah di sana lah. Jadi kita gak ngejara sih. Hitungannya emang jatah kita lah. Jatah kita. Cuman jadinya motif berangkatnya misalnya kita pulang nih. Gue termasuk yang gak nginep. Oh PP pulang pergi. Tengah malam gue pulang. Oke. Tengah malam gue pulang gitu bawa makanan. Dan itu lo jalan kaki, lo pakai alma mater. Ada aja yang ngasih lo makanan sama duit. Pasti ada. Support Hokben kayak, KFC kayak, Hokben zaman dulu udah ada. Udah ada. Sorry. Udah ada. Saya terlalu muda. Saya mikir Hokben tuh baru, McD tuh baru. McD udah lama. Dari zaman gue SD aja udah ada kok. KFC yang udah ada. McD belum. Nah itu pasti dapet tuh kita kalau lewat. Gitu kan. KFC, McD gitu. Oh nanti, jadi alasan lu pulang duluan karena biar dapat makan di tengah jalan. Gua di kosan itu tadinya kita anggap nih ya. Penghuni sekitar 30 orang, yang berangkat mungkin cuma sekitar 10 orang. Oke. Gue salah satu yang berangkat. Pulang tuh kayak sinterklas jadinya. Bawa makanan, bawa pulang. Demo terus. Nah, gue akan cerita tuh. Suara Ibu Peduli biasanya datangnya jam 11. Ya kan? Kita besok berangkat jam 10. Ini bukan orasi, ada rundownnya. Ada rundownnya curang. Nah itu kan dari serentetan kericuhan tuh, lu berhentinya memang pas ricuh kah? Atau sebelum ricuh lu udahlah nggak usah. Gue begitu Pak Harto mengumumkan dirinya untuk mundur, gue udah gak datang lagi. Oh, ricuhnya tuh setelah itu? Sebelum dong. Kan dari 11, 12, 13 Mei itu kan udah ricuh. 12 Mei puncaknya yang penembakan mahasiswa Trisakti. Dari tanggal 7 bahkan kayaknya deh. Itu udah mulai ricuh. Udah seminggu. Weekly itu. Jadi tereskalasi sedap. Bahasa gue udah media banget. Makanan. Tereskalasi sampai akhirnya tanggal 12 Mei itulah kejadian puncaknya. Ketika mahasiswa Trisakti ditembak. Gitu. 13 sampai 15 itulah kemudian yang berbondong-bondong ke DPR dudukin. Seingat gue 18 Mei deh kayaknya Pak Harto mengumumkan mundur. Gue dulu tuh bangga banget pakai satu kartu pers. Oh dari antara, aman jadi gue bisa berada di tengah-tengah kericuhan. Depan, di tengah bahkan gitu. Boleh tuh kan moto-moto gitu. Nah kita biasanya dari teman-teman media itu dikasih tahu kode dari masing-masing senjata. Ada kode senjatanya kalau misalnya peluru karet, kodenya di mana? Kalau peluru asli di mana? Gitu. Kalau misalnya peluru kosong di mana? Gitu. Ada kodenya tuh. Nah, ada satu kejadian, salah satu wartawan senior nih ngasih kode ke kita wartawan bahwa ini udah peluru beneran. Hati-hati jangan di tengah. Oke. Gua tiba-tiba ngeliat temen gua di tengah. Bener-bener temen gua deket dari zaman gua SD. SMP. Terus. Temen gue tuh. Terus? Gitu kan. Dia ada di tengah. Dengan pede ada wah. Gue turun langsung refleks gitu kan ya. Mau nyelamatin dia gue tarik. Terus? Pok minggir gue bilang. Kagak tahu ini peluru kosong. Sembarangan pede. Kagak itu udah peluru asli. Gue dikasih tahu kodenya ini bla 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 bla. Oh yang bener loh. Iya. Akhirnya minggir lah. Kita minggir. Oh untung dia gak ketembak. Gitu. Intinya pokoknya ya udahlah kita pulang di peluru asli gue bilang.
udah nggak nggak bener kondusif nih. lagi, udah nggak bener nih, mendingan kita Bener. cari makan gitu. Ya udah, cara kita cari makan gimana? Ibu peduli. Pakai alma mater aja. Di pinggir jalan. Ntar ada yang teriak, hidup mahasiswa, hidup. Lapar gak dek? Lapar, nih ada makanan. Udah pasti tuh. Udah pasti dikasih makan aja. Gak mungkin gak. Sampai rumah. Cuman gak ada angkot tuh, gak ada transportasi umum yang bekerja. Ngeri lah. Jadi jalan kaki semuanya. Jadi lo ngelihat pemandangan di mana Jakarta semuanya jalan kaki atau pakai motor minimal. Gila, Jakarta pernah car free day seminggu. Car free day seminggu. Cuman gak ada yang story-story aja. Gak ada yang story aja, makanya sosmed kagak ada. Itu kalau ada story gue gak ngebayangin tuh. Wah meledak banget, banyak Iya, banget tuh itu udah banyak banget ketua BEM yang naik. Sultan Rifandi. Nah sekarang kalau misalnya ternyata udah ada story, udah ada selebgram, coba. Apa yang terjadi coba? Hai guys, aku lagi bersama tentara-tentara lucu. Oke. Hai guys, kita sekarang ada tentara-tentara politik. Guys, ini juga aku dapet tas. Aku dapet tas. Aku dapat tas, dapat H&M, goodie H&M. bag sih. Ini tapi sebenarnya nggak usah khawatir guys, ini peluru karet, cedar. Ya. Dulu yang ngejaga tuh polisi apa tentara? Brimob, tentara, polisi, masing-masing ada. Halo guys, ini juga tentara guys. Gak usah todong-todong. Udah begini. udah ditempelin Apa tuh? pistolnya di kepala. Pistol yang udah ada bayonetnya. Oh, Halo guys, celep. ya kena guys. Kena guys. Gak apa-apa guys, tinggal operasi guys. Yang penting ibu peduli. Apa? Suara ibu peduli. Suara ibu peduli. Itu Thank legend you. tuh, legend. Legend. Teman-teman, suara ibu peduli ini yang beneran peduli. Gokil, enak banget. Sumpah pengen meninggal. Tapi gue juga heran lah waktu itu. Kok bisa-bisanya gitu loh. Ada sekumpulan ibu-ibu yang masaknya enak dan banyak. Terus mau ngirim buat kita gitu. Tapi memang sebobrok apa sih Indonesia sampai jadi ibu-ibu tuh semangat masaknya kan. Iya kan kayak gue mau perubahan. Sebobrok apa? Kurang asin tuh, kurang asin. Ini harus enak. Mahasiswa perlu banget ini micin ini. Perlu. Ini adalah pahlawan untuk masa depan kita. Ini orasinya bakal bener nih. Kalau nggak enak belibet biasanya. Gue juga gak ngerti tuh kenapa pada akhirnya kayak ada sekumpulan ibu-ibu yang sepakat untuk kemudian support mahasiswa. Nah namanya Suara Ibu Peduli, gue gak tahu siapa yang ada di balik itu. Cuman dalam hati gue waktu itu, ini maknya siapa aja ya, baik-baik banget gitu. Kok ngasih makanan tuh gak ada yang fail, pasti enak dan jumlahnya banyak. Bungkusannya rapi, ada yang bajunya dimasukin. Ada yang begini nih, ada yang tangannya di meja, siap bener rapi bener. Kukunya gak ada yang panjang. Kukunya ada yang panjang, sepatunya hitam. Pokoknya keren banget tuh menurut gue Suara Ibu Peduli. Biasanya standarnya apa sih kalau misalnya makanan buat rame-rame? Kalau sekarang kan Hokben ya. Oke. Hokben tuh yang paling umum lah. Paling umum ayam Jatinangor. Ayam Jatinangor gimana sih? Ya lu gak tahu? Gak tahu gue. Dia pakai ini, pakai bayam digoreng gitu. Jadi crunchy gitu. Di ayamnya? Topping ayamnya. Jadi itu dipisah, kalau mau makan dicampur gitu. Oh kayak kremesan. Kremesan tapi pakai bayam. Ya. Oke, tapi kayak dapur Solo lah ya jadul dulu ya. Jadi lengkap tuh lauknya tuh ada daging ayam. Lebih enak dari itu Jup, enak banget emang. Entah apa waktu itu kita semiskin itu ya. Iya. Kayaknya sih. Gue lebih setuju yang tadi. Gue lebih setuju yang memang kalau orang miskin dikasih makan enak dikit juga udah bersyukur. Tapi emang itu tuh enak banget. Lo bayangin ya. Udah gitu di brandingnya Suara Ibu Peduli. Kita semua anak kos yang kangen emaknya disuruh berjuang untuk memperjuangkan negara. Pas yang ngeklop ya. Jadi begitu kita terima tuh kayak inget emak, masakan ibu yang enaknya tuh luar biasa, porsinya banyak, disuruh nambah lagi. Kalau kurang deh silakan ambil lagi gitu. Ambil lagi. Jadi kita kayak ngerasa dapat support dari emak kita. Tapi ada gak yang gak disupport gitu? Ayo ambil lagi, ayo ambil. Kamu enggak ya? Gitu. Suaranya habis. Emang kan buat support demo kan. Cuman kalau lu gak ada suara ya ucap. Kamu enggak ya? Kamu masih ngulang kemarin ya IP-nya ya?
Kamu kayaknya bodoh nih mahasiswa nih, gak ngerti apa-apa nih, ikut-ikutan doang nih. Kamu ya. Nah kamu nih yang politiknya bagus nih kayaknya nih. Kamu IPK-nya 2,7 kan, ya boleh nih nama nih. Ya. 2,7 kecil juga mas. Mas. Standar. Oh iya. Standar. Dulu tuh berarti IPK 4 itu sangat amat 4 rare. kan perfect. Iya. Soalnya zaman sekarang tuh 38, 35 tuh biasa. Cum laude itu udah. Iya, cum laude tuh biasa. Iya, bukan biasa kayak deh. Sebenarnya luar biasa, cuman exposure-nya makin gede. Oke. Exposure makin gede gitu kan. Jadi orang makin kayak, oh banyak yang cum laude, supra cum laude, summa cum laude pun makin banyak kan sekarang. Yang perfect 4 gitu banyak. Kalau dulu zaman gua kayaknya punya IP 3 aja itu udah direspekin. Wah, udah dangak, jalan udah dangak. Misalnya kita nongkrong nih di pertigaan biasa simpangan gedung kampus gitu ya. Kita lewat gitu tuh semuanya langsung hop. Dia juga pakai lembaran itu ya. Sorry bro, kita bukan satu circle bro. Enggak, cuman gue masih penasaran si ibu yang ngelarang orang makan karena tahu IPK berarti dia dosen. Nah yang gue bayangin adalah ketika kemudian ibu-ibu ini ya, berada di kejadian duren ini. Dan dianggapnya itu adalah bagian dari perlawanan. Rame-rame kan soalnya gitu. Soalnya ini duren bukan dari Pak Soeharto. jadi gue susah tiba-tiba di Lampung ternyata gitu lah, ada penguasa kebun duren yang sangat zolim ternyata Juk. Iya. Begitu truknya jatuh, ambil. Disupport soalnya ini yang peduli. Terus juga supirnya juga emang udah dibisikin ibu. Bagian dari rezim duren tuh dia. Betul. Rezim duren Lampung. Jadi Redula. Udah disingkat. Semua disingkat. Emang zaman dulu kamu yang apa disingkat. Suara ibu peduli kan SIP. Ya. Tapi kan itu kan bukan singkatan. Itu huruf depan yang diambil. Rezim duren Lampung. Redula. Ada rezimnya duren. Penguasa yang gak mau turun dalam bentuk duren. Begitu turun jatuh diambil orang. Tapi intinya kalau misalnya terjadi. Ya gak? Bener-bener ada rezim. Jadi sebenarnya ini perlawanan gitu. Kita kan gak tahu nih. Gak tetep bodo amat, gue gak peduli. Gue mah siapa tahu. Gak peduli. Ya. Lu jahat. Sama kalau misalkan gue di zaman apa? Di zaman orde apa sih tuh? Orde baru juga gue tetep kesel gue sama orang-orang itu. Yang apa? Yang ngejarah. Iya. Kalau kesel boleh. Kesel mah boleh gitu. Tapi waktu itu dibakar-bakarin tau. Mall dibakar-bakarin. Jadi gak cuma sekedar ngejarah. Diledakin. Nah kemarin juga. Lo buka di Google. Peristiwa 98. Terus kebakaran yang ada di daerah Pondok Bambu. Citraland ya? Bukan Citraland, belum ada. Jogja deh kalau gak salah yang dibakar. Wah, mall gitu. Di Jogja? Itu tumpukan mall. Siapa yang dibakar? Ya pengunjung mall. Aduh jahat banget. Emang ya, jadi gini, kondisi yang kemudian ada di gedung DPR sama yang kemudian di tempat-tempat yang lain itu tuh dunia yang berbeda. Pokoknya gue pernah ngelewatin, tanggal 12 itu gue ngelewatin Atrium Senen, itu berasap semuanya. Emang ngerokok, nge-vape. Jam dulu nge-vape. Kebakaran. Emang berasap semuanya. Semuanya tuh udah asap hitam gitu ya. Oh iya itu udah inilah, udah barang-barang. Udah pasti kebakaran itu. Pokoknya situasi Jakarta pada saat itu tuh lu kayak ngeliat yang ada di film-film. Serius, saya bukan film bokep ya. Jadi ada juga yang kebakaran film bokep. Makanya emang situasinya nggak ini deh. Nggak, lu kayak ini beneran di Indonesia nih. Gitu. Tapi itu kan dalam bentuk tragedi besar ya. Iya. Gitu loh. Mungkin kita kalau ngelihat potongan berita yang kayak model ngejarah duren, tahu nggak anehnya apa? Apa tuh? Ya namanya juga Indonesia. Aduh, jadi yang kecil-kecil gini, lo akan bilang ya inilah, lo pasti baca komennya, ya inilah SDM rendah, yang ekonominya juga rendah. Kayak pemakluman bahwa itu boleh terjadi di Indonesia. Harusnya kan enggak. Iya, jadi kalau skalanya besar gitu, lu kayak gak ngerasa ini bukan di Indonesia. Kalau kecil-kecil Indonesia. Tapi kalau kecil-kecil kayak, ya inilah namanya juga Indonesia. Gitu loh. Itu yang menurut gue aneh. Kayak kan selain di Lampung, ada di Cianjur. Jeruk.
Di Makassar minyak goreng. Gitu. Di Kendari gorengannya. Jadi masih pada mentah karena nyangkut Di gorengnya. Pamulang udah udah gorengannya ya. Udah gorengannya. udah bakwannya. Ya kayak yang jeruk juga. Gue ngerasa ini pedih karena gue ngeliat foto videonya. Itu bocah-bocah keluar baru balik ngaji Pak. Peci, sarung. Gimana gue mau marah? Maksud gue ini kan yang peci sarung berarti kan pulang ngaji ya. Iya. Ini lu ngaji apa sampai lu kayak oh ini jeruk Kayaknya nih. baru ikro 1 deh tuh. Abata. Bata, jeruk, mantep nih, bawalah. Kayak baru ikro 1 tuh. Kalaupun kemudian yang ngambilnya cuma satu-satu udah ikro 2. Ikro 2. Kalau yang plastik ikro 1. Enggak, yang parahnya Pak, ada yang bawa keranjang. Udah bukan tangan yang ngambil, sekeranjang jadi dia pakai keranjang. Nah, itu baru daftar tuh kayaknya. baru daftar ikro. Itu baru baca bismillah itu, baru baca bismillah. Cuman itu tuh, gue sih gini, ada 2 nih. Kan kalau ngomongin kecelakaan, ada kelalaian dari supir dong. Iya. Gitu kan ya. Lu sering gak sih ngeliat truk-truk yang kemudian lebih muatan? Oh iya, miring-miring jatuh. Nah, bisa jadi tuh akhirnya ya emang ya salah mereka. Jadi gini, kalau mau ditarik di ujungnya ada ujung penyebab nih. Iya. Kita berandai-andai aja, berskenario aja nih. Boleh. Bisa jadi overmuatan, sehingga akhirnya kecelakaan. Oh, enggak juga. Bisa jadi kaki-kakinya nggak dicek. Ya karena overmuatan, udah kakinya nggak dicek. Oh, nggak, lu bayanginnya gini deh. Biasanya nih ya, kalau orang yang kemudian nganter barang gitu, hitungannya kan per sekali trip. Iya. Ya kan? Per sekali trip itu, supaya kemudian yang pedagangnya dapat murah, jadi dimuatlah sebanyak-banyaknya. Gitu. Jadinya akhirnya overmuatan. Akhirnya karena gue kemarin nganggapnya adalah kalau bisa sebanyak ini gitu ya, mobilnya pick up, ini kayaknya overmuatan dah. Harusnya gak segitu gitu loh. Oh jadi pandangan lu bahwa warga membantu biar meringankan muatan. Biar muatannya pas. Pak udah nih udah kita ambil sebagian. Silakan jalan Pak. Enggak. Terbalik kan, jadi terbalik. Kita ngomongin kecelakaan ya bisa Iya. jadi gara-gara overmuatan. Karena overmuatan ya terjadi kecelakaan gitu loh. Ada sisi itunya juga. Betul. Kalau mau dicari salahnya mah ada aja salahnya orang emang. Enggak, tapi gue masih kurang terima menjadi pembenaran bahwa... Enggak, ini enggak pembenaran. Bukan, itu banyak yang komentar gitu. Ya namanya juga Indonesia. Oh itu. Maksud gue juga sebagian dari Indonesia. Terus gue ngerasa bahwa gue gak mau disamain sama orang-orang seperti itu. Jadi lu jangan menormalisasi bahwa orang Indonesia juga gampang jarah. Dan ya, SDM tapi kan, rendah. kan dibentuk opini yang dibentuknya oleh si media kan begitu. Medianya kan nulisnya gitu. Iya. Medianya udah mengarahkan bahwa ini loh cerminan masyarakat Indonesia. Coba lo baca judulnya tadi. Kan emang udah diarahkan ke arah sana gitu loh. Tuh, Indonesia negeri para penjara. Ya kan iya. dia udah framing. Udah framing. Udah dibikin framing gitu loh. Mau gak mau judulnya begitu, yang baca gitu ya. Sehingga yang di bawahnya ya yang mental-mental yang ngerasa bahwa iya bener lagi nih Indonesia lagi gitu. Solusinya apa nih Pak jadinya Pak? Ya itu tadi benerin kaki-kakinya. Sama bilangnya jangan overmuatan. Sama emang sih sering juga banyak truk-truk yang memang remnya blong. Terus juga kelebihan muatan. Berarti kan ada pakem-pakem yang harus diperbaiki kalau misalkan berniaga lah. Habis itu juga ya kalau ada orang kecelakaan dibantu teman-teman. Jangan diambil. Iya sih kalau gue sih sebenarnya sesimpel balik ke nurani ya. Jadi kita ngomongin norma gitu, norma dasarnya. Kalau ada orang kesulitan ya dibantu. Menurut gue tidak ada satupun, tidak ada satu orang tua pun, tidak ada satu kultur satupun, tidak ada satu negara pun, tidak ada satu adat istiadat manapun yang kemudian mengizinkan lo untuk melakukan kejahatan terhadap orang lain. Gak ada pasti. Betul. Jadi kalau misalnya mau dibalikin ke tabiat dasar manusia gitu ya.
ya pada saat ngelihat orang kemudian kesulitan harusnya dibantu. Udah gitu doang. Masalahnya adalah kita sekarang selalu punya standar moral baru. Standar TikTok misalnya. 7 juta kurang ternyata istri. Iya. Mau emang. Jadi ada bias moral gitu. Sedap bahasa gue keren banget tuh. Ada Gak apa-apa. Ja- Mau bias kayak mau sabi terserah. jadi kayak ada bias bahwa yang mana yang benar yang mana yang salah itu kayak tergantung situasi yang ada gitu. Gak bisa menurut gue itu udah. Ya kalau emang salah ya salah aja udah. Ini ada yang kecelakaan lo bantu dulu aja gitu loh. Semudah bahwa kalau lo ngelihat ada orang aduh tanya kenapa pak. Udah jelas kok itu. Ternyata kelingkingnya kepentok meja. Ya juga kalau misalkan ada nenek-nenek kesulitan buat nyebrang ya seberangin. Jangan ditawarin Amer. Udah tua dia. Atau misalnya ada nenek-nenek mau nyebrang jalan gitu ya. Lo seberangin jangan cuma sampai tengah doang. Iya, meninggal nanti Masih dia. ngebut tuh orang mobil tuh. Kan ringkih banget. Jalannya Lo juga jangan slow ngerasa motion. bahwa gue ngambil pahala setengahnya aja deh. Soalnya gue sholat. Soalnya gue ibadah tadi. Sampai tengah aja ya. Nanti selebihnya silakan anda sendiri nih. Usaha lah manusia masa gak mau usaha. Saya Dasar ngajarin tua. nenek mandiri. Kalau gua waktu jarah bukan zaman 98. Lu pernah jarah? Ngejarah rumah orang. Jadi dia ini orang kaya. Orang kaya. Terus enggak mas. Iya antum orang kaya. Betul. Tapi tidak ada target ke sana. Ada orang kaya. Rumahnya ternyata belum selesai, pintu atasnya tuh belum selesai. Jadi pintunya tuh kayak dikunci pakai kawat gitu loh. Di atas, lantai atas. Sebetulnya mah udah gak ada orang di atas. Cuman Itu bukan orang belum selesai, emang orang miskin kali. enggak, itu rumahnya gede banget. Iya. Cuman memang kayak masih pembangunan gitu loh. Nah lantai atasnya itu ada pintu dikawat doang. Abis itu anak-anak kan nongkrong deket situ. Iseng lah naik ke atas. Terus pintunya pakai kawat doang. Cuma kita Gak ada tulisannya close lagi ya? iya open ya. Tulisannya open lagi. Baru ada yang ide buat potong kawatnya. Bisa gak? Atau jangan-jangan cuman kawat doang tapi dikunci dari dalam. Ya udah digunting kebuka. Udah tuh bocah-bocah umur 5 tahun, 7 tahun main ke atas juga. Umur 13 tahun. Lu mau berapa waktu itu? Umur 8 tahun. Tapi gue gak ikut jarah. Gue dapet ceritanya doang. Nah, lo katanya tadi ikut jarah, gimana sih? Enggak maksudnya gue di tongkrongan doang. Jadi Jup nih gue dapet PS1. Oke. Jup nih gue dapet PS1 dicolong? PS1. Berarti tahun berapa tuh? 90, 2000-an? 2000-an. 2005, 2008. 2005 lah. 2005. Buset. PS2 juga udah. PS2 diambil. Ada yang ini loh. Apa namanya? Hiasan-hiasan kristal itu yang kalau dikocok tuh ada bulir-bulirnya. Iya. Itu fenomenal banget. Fenomenal banget zaman dulu. SMA tuh. Nah itu juga diambilin. Semuanya diambilin sampai bersih. Sampai temen gue yang terakhir, anjing gue cuma dapat poster Batistuta. Ya gak apa-apa bagus gue. Biar jago main bola lu. Anjing bener Batistuta lagi. Nah. Fiorentina dong, bajunya warna ungu ya? Iya, sama Oliver Kahn. Iya. Sama Oliver Kahn. Dipakai sama Abu Janda lagi tuh baju. Fenomenal tuh Abu Janda. Nah, ketahuannya pas dia pulang. Jadi dia pulang kampung dulu, pas balik rumahnya bersih. Mungkin dia kaget, ini siapa pembantunya? Kok bersih begini? Kaget, panik, terus lapor polisi. Habis lapor polisi, baru ada yang ngadu. Anak kecil, umur-umur 5 tahun. Ketangkep gak? Nggak ketangkep, dia cuma cerita ke bapaknya. Pokoknya dia dapat apa gitu. Nih ya, dapat dari mana itu? Itu ngambil di rumah itu. Ya kan bocil polos ya. Bocil polos. Udah dikumpulin semua anak-anaknya. Baru disebutin lu ngambil apa. Ternyata ada yang udah ngambil setrikaan. Setrikaan loh. Udah dijual ke ibu-ibu. Jadi duitnya dibalikin, setrikanya dibawa. Pokoknya harus balik semuanya. Nggak ada penjara-penjara. Cuman lucu aja bocil-bocil kriminal. Itu kan berarti ada provokator ya kan. Ambil aja gak apa-apa. Tapi nih ya, kalau ngomongin jadi maling zaman kecil,
Tapi kayaknya gue gak sejauh itu sih, buah paling. Mangga yang ngegantung, Iya jambu. kan. Itu mah alam lah. Heeh. Kalau udah elektronik kan udah penjahat. Ya, emang gak ada mangganya? Ada. Mungkin karena gak ada Nggak mangga. ada. Nggak ada. Cuman teman-temannya gitu. Gue memanggilnya ya mangga mas. Enggak, maksud gue, kalau zaman gue kecil, karena masih banyak pohon, jadinya kita kecenderungannya, dan kita ini masih suka yang namanya makan kemudian buah digrauk langsung gitu. Iya. Ya kan? Hmm. Jadi kriminalitas paling tinggi yang pernah gue lakukan adalah ngambil mangga di deket rumah gue gitu. Karena ada mangganya. Mungkin kalau bapak-bapak itu nanamnya pohon mangga, mungkin orang cenderung untuk ngambil mangga daripada masuk pintu. Tapi lo ngerti gak maksudnya? Berarti lu menyalahkan bapak-bapaknya gak nanam mangga? Emang tolol bapak itu. Dia gak ngerti vitamin. Nggak, maksud gue kecenderungan anak kecil kan ini di usia yang sama nih. Iya. Sama-sama anak kecil. Cuman tendensi kita dulu waktu gue kecil, nyolong tuh paling jauh ya nyolong makanan, buah gitu. Buah. Bukan TV gitu loh. Iya kan, bukan TV, bukan serikaan, bukan PS gitu loh. Karena apa? Karena yang kita lihat dari depan itu buah tuh lebih menggoda pada saat itu. Iya. Atau emang di zaman gue kecil emang gak ada. Atari kalau gue kecil. Atari itu apaan? TV. Atari tuh game konsol. Cuman sticknya tuh kotak gitu. Terus ada sticknya satu, pencetannya satu, mainnya gini. Oh kayak dingdong ya? Kayak dingdong. Kayak dingdong, cuman ini konsol di rumah. Jadi Iya. style di TV juga. Mirip Nintendo lah. Nah, Atari dulu baru dari Nintendo. Oke. Atari dulu. Nah, jadi mungkin nggak kebayang tuh bahwa kemudian kita harus ngambil TV gitu loh. Kebayangnya ya yang deket-deket ya buah. Mangga, rambutan, kelapa. Gue pernah lagi maling semuanya tuh. Pokoknya itu tuh gue pernah. Tapi itu juga tidak, maksudnya kerugiannya tuh tidak membuat pemiliknya stres kan? Ya ngerti gue, maksudnya kan jiwa liar untuk ngambil sesuatu punya orang itu mungkin ada dari zaman kecil. Betul. Nah cuman kalau zaman gue vibesnya tuh kayak ngambil buah aja udah kayak adrenalinnya tuh. Iya, Wah udah mulai berhasil dosa nih, lah, udah mulai berhasil dosa. nih ngambil mangga tetangga. Oke gitu lah. loh. Gitu, nggak PS sih, nggak TV gitu loh. Adit sampai kaos kaki, maka baju bola ada. Nih jangan-jangan di masa yang akan datang, keren juga tuh kitchen set. Kalau gue iya sih. Gue sih pasti respect sama kitchen set. Kitchen set. Apalagi kamar mandi yang kompornya udah modena itu. udah ditanam nih kompornya nih. Jadi gue tetap sebel dan gue masih bingung solusi apa ya dari pemerintah biar si jarah ini nih sudah tidak ada lagi. Tapi yang jelas susah dibersihin. Nggak bisa loh cuman ngandelin bahwa seolah perangkat peraturan itu bisa jadi udah kan ada perangkat peraturannya kalau dari pemerintah. Cuman masalahnya adalah ketika norma masyarakat ternyata sudah tidak lagi berada di persepsi yang sama mengenai kebaikan. Udah itu aja. Menurut gue nggak mungkin banget semuanya bisa diatur dan dijaga oleh pemerintah tuh nggak mungkin. Pemerintah bisa ngeregulet untuk meminimalisir resikonya. Tapi kalau kemudian pengen balik lagi standarnya apa yang kemudian harusnya ada di tatanan masyarakat ya norma gitu loh. Bahwa yang ini yang baik ya udah dikerjain yang baik. Yang salah ya jangan dikerjain udah gitu aja. Toh kalau ngomongin itu semua gini ya. Ini gak usah pemerintah. Agama aja ada kitabnya. Iya. Jelas lagi tulisannya. Yang ini gak boleh itu gak boleh. Itu jelas jauh lebih berat hukumannya. Gitu ya. Neraka. Tapi ternyata tetap aja dikerjain. Maksud gue tuh bukan itunya berarti. Orangnya, pribadi masing-masing. Emang masalah kesadaran terhadap melakukan perbuatan baik atau beriring setara sama norma hidup bermasyarakat yang baik itu udah makin abu-abu aja menurut gue. Di luar kontrol. Standarnya makin diombang-ambingkan sama sosial media. Ya udah. Itu aja dah teman-teman semuanya. Jangan pada nakal dah. Udah Udah bisa kita. Apa-ngapain lagi.